Yejin yang berhasil dilumpuhkan oleh Gang Jae terlihat dilukai olehnya. Sementara itu, Mujin juga terlihat berhasil mengalahkan anak buah Gang Jae. Ketika Mujin menelpon Gang Jae, ia dikirimi foto Yejin yang tentu saja membuatnya merasa sangat marah. Mujin segera pergi ke tempat Yejin berada, yang kini Yejin dan Pildo telah dimasukkan ke dalam mobil untuk dihancurkan. Terlihat mereka berdua mencoba bertahan. Yejin berusaha melepaskan tangan Pildo yang diborgol di mobil itu. Ketika mereka sudah hampir tewas, Mujin datang menghancurkan tombol mesin penghancur itu. Lalu karena polisi datang ke lokasi, Mujin yang telah memastikan Yejin selamat segera pergi dari sana. Setelah polisi datang, Yejin dan Pildo pun akhirnya berhasil diselamatkan dan kini Pildo tidak lagi menaruh rasa curiga kepada Yejin. Esok harinya, para anggota polisi berusaha menemukan Gang Jae, begitu pula dengan Mujin. Mujin memerintahkan Taeju untuk mencari Gang Jae untuk membuat perhitungan dengannya. Sayangnya, sampai saat ini baik polisi maupun Taeju mereka masih belum menemukannya. Setelah beberapa hari, Yejin yang telah dioperasi karena lukanya ketika disekap oleh Gang Jae kini tersadar kembali. Saat itu, Pildo berada di sana menemani Yejin dan menceritakan tentang insiden yang menimpa adik perempuannya. Rupanya adiknya yang punya penyakit jantung tewas ketika berada di klub karena seseorang telah memasukkan obat ke dalam birnya. Sejak saat itu, Pildo mulai bergabung dengan tim Satres Narkoba. Untuk merayakan kepulihan Yejin, Pildo membawa Yejin ke acara makan bersama rekan-rekan timnya. Sementara itu, Mujin meminta asistennya mencari tempat untuk Yejin karena ia berencana mengirimnya ke luar negeri. Mujin lalu menelpon Yejin memberitahukan hal tersebut, namun Yejin menolak pergi. Suatu hari, Yejin bertemu dengan polisi yang dulu selalu mengganggunya ketika polisi ini sedang mencari keberadaan ayahnya. Untungnya, si polisi sengaja berpura-pura mengenal Yejin sebagai polisi pekerja keras ketika Yejin berada di Satres Kejahatan Kekerasan. Ketika si polisi selesai dengan urusannya, ia lalu memberitahu Yejin kalau Kapten Cha adalah polisi yang telah menutup kasus pembunuhan ayahnya 5 tahun yang lalu. Yang tentu saja membuat Yejin semakin yakin kalau pembunuh ayahnya adalah Kapten Cha. Si polisi lalu bertemu dengan Mujin. Ternyata polisi ini sudah mengetahui kalau Mujin adalah pembunuh ayah Yejin yang sebenarnya. Di sana, si polisi meminta tambahan uang tutup mulut kepada Mujin dengan narkoba yang lebih banyak. Rupanya, ia adalah salah satu pemakai obat terlarang itu. Akan tetapi, bukannya memberi narkoba, Mujin malah membunuh si polisi dan membuang mayatnya ke sungai. Scene lalu memperlihatkan Yejin yang mendatangi Mango untuk menanyakan keberadaan Gang Jae. Setelah mendapat informasi, Yejin kemudian memberitahukan posisi Gang Jae kepada Mujin. Namun, Gang Jae ternyata menelpon Kapten Cha untuk melakukan negosiasi. Ia akan membantu Kapten Cha menangkap Mujin dengan imbalan Kapten Cha harus melepaskannya. Esok harinya, Kapten Cha dan timnya datang ke lokasi yang diberitahukan oleh Gang Jae. Mereka bersiap untuk menangkap Mujin di tempat itu. Saat Gang Jae dan Mujin serta anak buah mereka saling serang, Gang Jae mencoba melarikan diri dari Mujin dan saat itulah para polisi mulai beraksi. Mereka menangkap para penjahat itu, sedangkan Kapten Cha pergi mengawasi Mujin yang sedang mengejar Gang Jae. Yejin yang telat datang ke lokasi melihat Mujin berada di ketinggian. Ia segera berlari ke sana untuk menangkap Gang Jae yang sedang berduel dengan Mujin.
Merasa telah berhasil melumpuhkan Gang Jae, Mujin yang lengah akhirnya ditusuk berkali-kali oleh Gang Jae hingga ia pun ambruk. Untungnya saat itu Yejin menembak Gang Jae dan menyuruh Mujin agar segera pergi dari sana. Walau Mujin sempat dihadang oleh Kapten Cha, ia tetap berhasil melarikan diri dari tempat itu. Di sisi lain, Yejin yang tak ingin penyamarannya terbongkar di hadapan Pildo akhirnya menembak mati Gang Jae yang hendak membocorkan penyamarannya itu. Sedangkan Mujin yang berhasil kabur dari tempat itu turun di sebuah terowongan untuk menghilangkan jejak. Setelah Taeju memberi ponsel baru kepadanya, Mujin pun segera pergi menuju ke sebuah kuil. Dengan susah payah karena luka tusuk yang dideritanya, Mujin akhirnya sampai di kuil dan langsung diobati di sana. Di sisi lain, Yejin yang telah membuat Gang Jae tewas terus bermimpi buruk seolah sekujur tubuhnya dipenuhi darah dan Gang Jae juga berusaha membunuhnya. Yejin yang terbangun dan mencuci mukanya berusaha menenangkan diri. Lalu saat itu Pildo datang ke tempatnya untuk menenangkannya. Mereka terlihat mengobrol sambil minum bersama dan Pildo mencoba membuat dirinya semakin dekat dengan Yejin. Akhirnya Yejin mulai bercerita kalau Gang Jae dulu pernah berusaha memperkosanya yang tentu saja membuat Pildo merasa sedih ketika mendengar cerita tersebut. Karena sebenarnya dalam hatinya Pildo menyukai Yejin. Kembali lagi ke Mujin yang setelah berhari-hari tak sadarkan diri, akhirnya ia siuman namun keadaannya belum pulih total. Di sisi lain, Kapten Cha dan timnya sedang berusaha mencari keberadaan Mujin. Esok harinya, Yejin mendapat sebuah paket yang sempat dikirimkan oleh Gang Jae sebelum ia tewas. Isi dari paket itu adalah foto ayahnya yang sedang berfoto dengan rekan-rekannya sesama polisi. Yejin pun menjadi kebingungan apakah ayahnya seorang polisi atau anak buah Mujin yang dibunuh oleh polisi. Lalu tiba-tiba Yejin mendapat telepon dari Mujin yang menyuruhnya agar datang menemuinya. Singkat cerita, Yejin sampai di kuil dan bertemu dengan Mujin. Yejin memperlihatkan foto yang ia terima dari Gang Jae lalu menanyakan apakah ayahnya adalah seorang polisi. Mujin kemudian menceritakan kepada Yejin kalau ayah Yejin memang seorang polisi yang dikirim oleh Kapten Cha untuk menjatuhkan organisasi Mujin. Namun akhirnya ayah Yejin berbalik melindungi organisasi, kemudian menjadi temannya. Sampai saat ini, Yejin masih percaya kepada cerita Mujin, padahal selama ini ia telah diperalat olehnya. Mujin terus meyakinkan Yejin bahwa ayahnya hidup dan mati sebagai anggota organisasi. Setelah melihat Yejin bimbang, Mujin lalu memerintahkan Taeju untuk membunuh Kapten Cha. Taeju pun segera capcus ke tempat Kapten Cha dan terlebih dahulu mematikan kamera pengawas di tempat itu. Di sisi lain, Pildo terlihat mengantarkan Kapten Cha ke rumahnya karena si kapten sedang dalam keadaan mabuk. Ketika Pildo pergi dari sana, ia tidak menyadari Yejin juga berada di tempat itu menuju ke rumah Kapten Cha. Di sisi lain, Kapten Cha kini telah diserang oleh Taeju. Ia ditusuk berkali-kali akan tetapi tetap mencoba bertahan dan berhasil melukai Taeju. Taeju yang mengira telah berhasil menghabisi Kapten Cha segera pergi dan sempat melihat Yejin masuk. Di sana Yejin mendapati Kapten Cha terluka parah. Yejin yang sempat terkena tembakan Kapten Cha bertanya tentang kematian ayahnya 5 tahun lalu. Saat itu Kapten Cha akhirnya mengetahui bahwa Yejin adalah Jiwoo, putri dari sahabatnya. Kemudian karena Pildo kembali lagi ke sana setelah mendengar suara tembakan, Kapten Cha lalu memberikan sebuah amplop dan tas kepada Jiwoo. Sementara itu, Mujin terlihat sedang mengenang masa lalunya dengan ayah Jiwoo.
Rupanya saat itu Mujin sangat marah kepada ayah Jiwoo yang sudah ia anggap sebagai saudaranya karena dirinya merasa dikhianati olehnya. Mujin menemukan sebuah alat pelacak dalam korek api yang dihadiahkan oleh ayah Jiwoo kepadanya dan menyadari kalau semua kebaikan ayah Jiwoo selama ini hanyalah sebuah kepura-puraan demi penyamarannya. Tak hanya itu, Mujin juga menemukan bukti lain kalau selama ini ayah Jiwoo melaporkan semua hal yang terjadi dalam organisasinya kepada polisi. Shin lalu memperlihatkan Jiwoo yang membuka tas dari Kapten Cha dan melihat semua laporan yang dikirimkan oleh ayahnya kepada Kapten Cha. Ia juga membuka sebuah amplop yang diberikan kepadanya. Amplop tersebut berisi sebuah surat yang ditulis oleh ayahnya sebelum ia tewas. Dari situ, Jiwoo baru menyadari kalau selama ini ia telah ditipu dan diperalat oleh Mujin, yang tentu saja membuatnya merasa sangat kesal. Jiwoo lalu menghapus tato keanggotaannya dalam organisasi Mujin, sementara itu Pildo membawa Kapten Cha ke rumah sakit. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan lanjutan cerita drama ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gomawo, bye-bye.